Ribuan bakat terbaik dari seluruh penjuru Indonesia telah mengikuti audisi online. Inilah momen yang sangat mendebarkan. Keputusan juri akan sangat menentukan. Siapakah yang akan melaju tampil di panggung spektakuler? Tunggu di Indonesia Mencari Bakat 2021 Audisi Juri. Indonesia, tunjukkan bakat. Segera di Oktober Trans TV. Sama Grita adalah ada waktu itu kamu wawancara sama Mary Riana ya, bilang sempat ada masa di mana kamu kena blacklist 8 bulan. Nah, kamu padahal bukan kamu di sini ya, bukan di sini. Bukan di sini makanya. Kamu kan pemain sinetron gitu ya. Terus apa yang kamu rasakan waktu kamu ya nggak bisa? Itu kan salah satu tempat kamu berkarya, cari uang juga gitu. Sebenarnya gini sih, kalau sinetron kan aku juga nggak sinetron, abis itu bungkus langsung sinetron lagi kan nggak yang se-heavy itu sebenarnya. Jadi waktu itu memang sempat mau main sinetron tapi lagi nggak apa ya, bisa dibilang lagi nggak mau lah mereka gitu sama aku. Terus tapi ya aku bukan tipe orang yang stres juga, dan aku juga bukan yang kayak nol banget gitu. Kan ada yang di Instagram juga endorse online shop waktu itu, terus ada juga beberapa sih. Dan tapi ada kekhawatiran nggak sih maksudnya? Waduh gitu. Aku khawatir akan masa depan karirmu gitu. Ada aku ini nggak pernah khawatir sih orangnya jujur. Jadi aku kan selalu percaya bahwa semua itu kan sudah diatur ya. Jadi mungkin saat itu memang ada sesuatu yang harus aku introspeksi diri gitu kan. Tapi aku yakin rezeki aku bukan dari situ aja, dan memang kalau rezeki itu waktu itu sedang dikit ya memang jalurnya emang lagi dikit gitu dari Tuhan gitu. Bukan karena ini, bukan karena itu, dan semua terjadi ya sudah kehendaknya lah. Jadi tapi aku selalu berusaha gimana. Yang penting bisa makan sih kalau aku ya. Bisa makan. Ya kamu masih muda juga ya, masih tinggal sama orang tua juga kan? Sampai sekarang juga masih. Oke. Nah terus tapi kan itu juga waktu itu kan awal-awal kamu mulai merintis YouTube gitu. Nah iya. Apakah ini juga pemicu akhirnya kamu lebih serius dan fokus ke YouTube? Bisa dibilang gitu, karena waktu itu kan nggak syuting juga, terus juga kuliah, terus kayak mikir ngapain ya, dan aku ngerasa kok YouTube waktu itu lagi banyak yang kayak ngevlog Raditya Dika gitu masih awal-awal kan, dan aku juga suka video-video kreatif, jadi ya kenapa nggak ini juga, karena aku ngerasa kan aku waktu Twitter aku bikin Twitter, ada Instagram aku buat Instagram, ada YouTube, kenapa aku nggak buat YouTube. Jadi sebenarnya sih benar-benar ini aja sih. Sebenarnya random aja sih semua. Tapi setelah sekarang kamu jalani dan dengan 4,5 juta subscribers di YouTube gitu ya. Kalau boleh aku tahu, honornya akhirnya pendapatan kamu per tahun lebih banyak mana antara waktu itu main sinetron sama sekarang jadi YouTuber? Sekarang dong pasti. Iya, udah jelas. Soalnya aku juga dulu sinetron nggak setiap hari. Yang tadi aku bilang nggak lanjut terus. Kalau bungkus ya bungkus, terus nganggur berapa lama. Justru itu adalah momentum kamu menemukan lahanmu yang lebih subur gitu ya. Itu. Cakep. Iya. Oke, kita sekarang describe foto yang berikut. Nah, ini foto ayah dan gelang emas. Oh, ini ayah, iya. Itu berapa gram? Kamu manggilnya ayah ya? Papi. Itu berapa gram ya? Itu hadiah emas dari kamu. Itu berapa gram ya? 40 kali ya? 40. 40 apa? Ya, 40 kamu bilang katanya ini kamu hadiahkan kepada papi sesaat sesudah papi sembuh dari COVID gitu ya. Terus ada juga cerita tentang gelang ini, bahwa dulu juga papinya pernah jual gelang itu untuk menyambung hidup. Ada cerita apa detailnya tentang gelang? Jadi kalau papi kan waktu itu sempat masuk rumah sakit ya karena COVID kan, dan itu buat aku benar-benar aku masih ada bersyukurnya lagi. Karena apa? Karena papaku dan mamaku juga kena, dan sama kakakku kena. Pertama aku waktu mereka positif, sehari sebelumnya aku baru pergi keluar kota, jadi aku nggak kena yang pertama. Yang kedua, mereka kena seminggu sebelum semuanya heboh. Jadi ketika itu memang sudah susah cari rumah sakit, cuman selalu ada jalan juga, dan obat-obat yang mahal-mahal itu masih ada. Seminggu setelah papaku di rumah sakit, wah itu udah heboh semua nyari obat. Baru padet banget. Waduh, itu aku bersyukur banget. Mungkin kalau seminggu positifnya seminggu lebih belakang, itu aku nggak tahu keluarga aku akan gimana gitu. Itu aku udah bersyukur. Yang kedua, aku bersyukur papa masih semangat hidup, karena waktu itu jujur udah ngantri ICU juga, dan aku rasa papa punya semangat hidup yang tinggi. Kayak mungkin kalau kita di rumah sakit makan makanan nggak habis, dia katanya kalau ada makanan langsung dihabisin.
Jadi kadang-kadang katanya susternya juga kaget juga gitu, Jadi kok kamu habis itu gitu. banyak yang kamu syukuri Aku selalu bersyukur banyak walaupun keluar uang banyak, tapi aku mau bersyukur aja lah. Karena juga masih diberi kesempatan untuk hidup, masih ngumpul sama kita juga, jadi aku sangat bersyukur. Kalau masalah gelang, karena menurut aku papa kan juga dikasih kesempatan kedua untuk hidup. Artinya aku juga dikasih kesempatan lebih lagi untuk membahagiakan papa gitu kan. Mungkin yang sebelum-sebelumnya aku kurang care sama papa gitu. Nah masalah gelang itu mungkin dulu waktu aku juga belum apa-apa gitu kan, dulu papa punya gelang itu dijual buat bayarin sekolah kakak-kakakku juga sih gitu. Jadi kalau aku ada rezeki lebih, kenapa aku nggak bahagian dia lagi gitu loh. Jadi itu yang kamu pilih, gelang. Apa? Yang Gelang. kamu pilih Ada juga sebelum masuk rumah sakit, jadi dia ulang tahun aku beliin motor gitu. Masuk rumah sakit, jadi ya udah aku kasih gelang lah gitu. Jadi ada banyak itu yang kamu mandang ini sebagai kesempatan untuk membahagiakan orang Iya, tua. Kan papi kamu kasih gelang, mami kamu kasih apa? Dia udah banyak. Nanti ntar bentar lagi ulang tahun pasti aku kasih lagi lah. Oh. Aku kayak kalau kasih orang tua tuh kayak nggak kemana-mana, karena mereka kan juga nggak bakal gimana-gimana. Aku kasih uang pun mereka simpen gitu. Oh, Gitu. ditabung juga ya? Ditabung Oh, juga, oke. jadi senang, nggak dibuang-buang gitu. Oke. Nah, kita tanya sekarang nih baunya semakin harum. Oh, udah iya, matang udah loh matang. masakannya. Lapar nggak, Bu? Hah? Aku lapar. Kamu lapar ya? Aku sengaja nggak makan karena tahu nih kayaknya Jesslyn yang masak-masak deh. masak. Tapi nanti cobaannya. Oh, nanti, Ada satu oke. lagi yang mau kita ajak ngobrol bareng. Oke. Ada Adi Bing Slamet. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Adi Bing Slamet, aktor dan penyanyi berusia 55 tahun ini mengawali karir sebagai penyanyi cilik sejak berusia 9 tahun dengan single berjudul Mainem Tukang Latah, membintangi film Koboi Cilik pada 1977 dan memerankan tokoh Ustadz Somad dalam sinetron Si Entong. Mantan suami ketiga Eva Arnas ini menikah lagi dengan Nurjanah pada 1992 hingga dikaruniai 3 anak, yaitu Azana yang juga menjadi artis, Keino Abijan, dan Ratna Kaidah yang menjadi seleb TikTok. Pria yang mengaku diguna-guna dan diperas eyang subur pada 2013 ini disebut makin awet muda oleh netizen saat tampil dalam suatu program bersama Yuni Shara pada pertengahan September lalu. Bagaimana tanggapan Adi Bing Slamet mengenai komentar netizen yang mengingatnya hanya karena kasus eyang subur? Apa resep awet muda ala Adi Bing Slamet? Dan mengapa Adi Bing Slamet tidak memiliki Instagram seperti teman seangkatannya yang aktif di sosial media? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita panggilkan Adi Bing Slamet. Hey, Ahai Nurlela, sukanya berlagu mambo caca. Hatinya takkan tenang, duduknya tak tenang. Dengar bunyi gendang, ingin serta berlenggang. Hai Nurlela, mendengar kalipso dengan bongo. Ingin menari sajo, menari baduo, siapa yang suko. Nurlela memang cantik. Udah. silakan duduk. Boleh tukar, Grita di sebelah sana. Oke. Mas Adi Bing Slamet di sini. Gitu ya. Biasa kalau datang ke sini kita mau mengingat-ingat lagi Adi Bing Slamet itu dikenal dulu sebagai aktor. Aduh, waktu aku lahir sih aku tahu aktor ciliknya cuma Adi Bing Slamet. Dari nonton film apa sih Koboi, aku nonton loh di bioskop. Koboi cilik. Aku nonton di bioskop. Kayaknya nggak usah Ya udah nggak pakai pakai ini lagi lagi ya. kali. Coba kita lihat foto-fotonya berikut ini, Cie. Ini udah agak gede ya. Rambutnya tetap model kumisnya. Remaja ting-ting ini. Remaja ting-ting. Enggak, ini aku mau tanya ini konsepnya apa nih yang rambutnya ponian, gondrong, kumis tipis ini apa? Umur berapa nih? Oh, itu lagi apa ya? Lagi apa tuh? Umur berapa inget gak? Tahu lagunya Beat It nggak? Michael Beat It, Jackson. Michael Jackson. Nah, ini versi Indonesianya. Apa Jadi tuh? single album. Single album. Judulnya Bandit. Bandit, bandit gitu. Oh gitu. Wah. Nah. Kalau yang di atasnya itu mukanya imut banget tuh. Itu umur berapa? Belasan kayaknya tuh ya? Itu ya belasan lah. Belasan. Terus ada lagu apa? Belasan. Ini Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Ini lagi foto buat apa nih di Cibubur. Itu kumis subur amat itu. Ya, itu baru kumisnya. Yang ini. Ini album Juwita, jazz, ngejazz ini. Makanya kayak gitu tampilannya ini ya. ngejazz, enjazz, enrock.
Terus itu film? film, soundtrack film oke. Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Fotonya waktu masih kecil nggak ada tuh. Ini mana? Yang mana? Oh dia kita yang kecil dulu, rambutnya kan ponian lurus ya, gedenya dia rambutnya agak ikal ya kan. Nah karena itu kita hadirkan wig untuk kita pengen lihat. Ya Kalau enggak. sekarang ponian gimana bentuknya? Masya Allah. Kumis masih ya kan, poninya aja yang berkurang. Coba. Salah. Bukan. Salah, dari sini. Itu Anggar ya. Coba kita lihat. Pakein. Ini kompilasi videonya Adi Pakai. Bing Slamet seperti Maaf apa? Ada ya. nyanyi, ada main film, ada macam-macam yang berikut ini. Adi Bing Slamet ya kan. Nih kalau misalnya sekarang masih pakai poni kira-kira wajahnya kayak gini, Cie. Kenapa jadi? Kenapa jadi kayak Opi kumis? Enggak, kenapa jadi kayak pemuda salon? Mas Adi kan katanya dari kecil emang hobi suka tampil ya. Jadi begini. Katanya dari kecil kan emang suka tampil, itu sampai suka remaja tampil. juga Ya. tampil. Nah kalau sekarang ngapain? Kenapa nggak masih tampil di televisi? Ya masih aja, tampil-tampil mah masih. Bikin lagu, bikin iya. lagu, Makasih ya, rock, Tanya. jazz, Salam. apa gitu. Main sinetron, main film Oh, masih. sinetron masih lagi persiapan. Wah, Ini sinetron sampai juga. kapan sih Benny pakai gini? Yaudah, Ribet cepet amat, aja, cepet. dah. Ya Allah. Itu jambulnya rusak deh ya. Makanya. Nyanyi-nyanyi gitu Masih enggak? lagi persiapan untuk sinetron baru. Ya mudah-mudahan prosesnya lancar lah. Kalau nyanyi nggak pengen bikin Nyanyi album apa gitu? ada sih, cuma saya belum mood buat rekaman. Musik udah jadi ya. Saya bikinin sebenarnya bukan bikinin sih. Saya kan nyiptain lagu juga. Ada yang lagu itu yang saya bikin itu yang saya udah bikin musiknya itu kayaknya cocok buat Rizky sama Azana. Pas mau mulai hamil. Dia produksi lagi yang lain. Muntah-muntah. Oh, kita bilang sama si Rama, anak gua muntah-muntah gimana mau rekaman. hamil? Oh. Tapi ya ini kan Adi Bing Slamet itu kan udah terkenal dari zaman, aduh, aku masih belum lahir ya kan. Kenapa nggak punya sosial media sih? Nggak punya Instagram, nggak punya Twitter, nggak punya TikTok, nggak punya YouTube. Bahkan orang-orang yang bikin nama Adi Bing Slamet, terus mereka ngarang-ngarang sendiri gitu. Iya tuh banyak tuh yang pakai nama saya tuh ya. Dia tahu nggak? Iya kan benar? Iya benar. Tuh Tapi nih Adi Bing Slamet. makanya. Terus mereka bikin siapa tuh masih bawa-bawa dan mengkait-kaitkan dengan Eyang Subur. Nggak ngerti deh. Ini berarti nggak update dia. Iya, kan. Padahal sekarang Adi Bing Slamet Nggak update. Nah kalau yang benar itu IG-nya istri saya aja. oh cuma dari istri. Kenapa nggak boleh sama istri punya Instagram? Saya nggak bisa, kebanyakan bingung udah WA aja deh orang. Oh iya. Nanti kita bikinin Instagram ya. Selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. No Secret Time.